Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu kembali ya dalam pembelajaran geografi tentang ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia bagian kedua. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Semoga kalian semua baik-baik semua ya. Ya, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja ya. Apa saja kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kita kuasai setelah pertemuan ini, yaitu menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya ada dua hari ini ya. Siswa dapat memahami potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Yang kedua adalah siswa dapat memahami potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru terbarukan atau sering disingkat EBT ya. Oke, mari kita mulai saja dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi ya. Nah, yang pertama atau tujuan pelajaran pertama adalah potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri ya. Nah, selain untuk ketahanan pangan, sumber daya alam ternyata juga dapat digunakan untuk penyediaan bahan industri. Nah, sumber daya alam di Indonesia sangat kaya dan tersebar di seluruh Indonesia ya. Ya, itu adalah sumber daya alam Indonesia, jadi memang sangat banyak dan Indonesia ini terkenal kaya akan sumber daya alam apapun ya, hayati, sumber daya alam non hayati, jadi sangat banyak ya. Nah, kita mulai dengan istilah WPPI ya. Kalian tahu WPPI itu apa? WPPI itu adalah wilayah pembangunan pembangunan ya, wilayah pembangunan pusat pembangunan Indonesia ya, wilayah pusat pembangunan Indonesia ya. Nah, apa wilayah pusat pembangunan Indonesia? Adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya. Kalian sudah tahu kan, dulu kalau di dalam belajar tentang pengembangan wilayah, WPP ini adalah sering kita sebut sebagai WPU atau wilayah pembangunan utama, di mana di Indonesia ada 4, yaitu ada pusatnya di Medan yang itu wilayah pembangunan pertama, kemudian pusatnya yang kedua adalah di Jakarta, yang ketiga adalah di Surabaya, dan wilayah pusat pembangunan utama yang ketiga pusatnya di Makassar ya. Ada 10 wilayah pembantu pembangunan utama ya. Yang detailnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya tentang pengembangan wilayah. Oke. Nah, WPP itu disusun atau wilayah pusat pembangunan Indonesia itu disusun atas dasar kriteria berikut. Yang pertama, potensi sumber daya alam atau agromineral dan migas itu bagus ya, berarti harus bagus. Kemudian ketersediaan infrastruktur transportasinya juga harus lebih bagus daripada yang lainnya ya. Kemudian kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa. Yang keempat, penguatan dan pendalaman rantai nilai. Yang kelima, kualitas dan kuantitas SDM-nya harus lebih bagus ya. Yang selanjutnya yang F adalah memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam, batu bara, panas, bumi dan air. Nah, ini ya. Jadi harus punya sumber energi yang juga bagus. Yang selanjutnya yang G adalah memiliki potensi sumber daya air industri. Yang H adalah memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau. Berarti industri hijau adalah industri hayati ya. Dan yang I adalah kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi ya.
ini adalah wilayah yang ditetapkan sebagai pusat pembangunan Indonesia. Artinya wilayah pembangunan utamanya harus memiliki kriteria berikut. Nah, berarti saya sebut tadi Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar itu mempunyai kriteria yang seperti ini sehingga ditetapkan sebagai wilayah pembangunan utama atau wilayah pusat pembangunan di Indonesia ya. Nah, potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Nah, kita bicara tentang energi baru dan terbarukan itu ada cukup banyak. Energi terbarukan di Indonesia, energi terbarukan itu adalah ada 5 ya, ada tenaga panas bumi, energi air, bioenergi, energi surya, energi angin hibrid, dan energi laut. Berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 energi di sini yang kita bahas sebagai energi terbarukan. Yang pertama adalah panas bumi ya. Nah, energi panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari magma, berada di bawah permukaan bumi dan umumnya berasosiasi dengan gunung berapi. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sebanyak 40% potensi panas bumi di dunia ada di Indonesia. Jadi betapa potensi Indonesia ini besar ya terhadap energi panas bumi ini. Oleh karena itu panas bumi tentunya harus dimanfaatkan ya. Salah satunya untuk listrik ya. Ini contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi yang sudah berproduksi terletak di Jawa Barat dengan produksi 1057 megawatt ya, Jawa Tengah 60 megawatt dan Sumatera Utara 12 megawatt ya. Jadi ini panas bumi bisa digunakan untuk listrik ya. Yang kedua adalah air ya. Kita tahu di Indonesia juga kaya akan potensi energi air ini kan bisa terbarukan terus ya. Nah, seperti panas bumi yang dari magma itu insya Allah juga ada terus ya. Selama bumi masih berputar dengan normal maka ya namanya energi panas bumi ada karena dia berasal dari magma ya. Yang kedua air juga demikian, juga energi yang terbarukan juga ya. Jadi Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi serta topografi atau bentang alam yang beragam akibat aktivitas tektonik yang ada. Jadi kita punya dataran tinggi, punya pegunungan, perbukitan gitu maksudnya ya, punya dataran rendah juga ya. Hal tersebut menyebabkan banyaknya aliran sungai di Indonesia. Gerak aliran air tersebut mengandung energi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA ya. Di Indonesia sangat banyak PLTA terutama di Jawa ya. Pemerintah menggalakkan pembuatan waduk serta PLTA di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015-2019 akan dibangun 49 waduk serta 33 PLTA ya. Nah, bioenergi, energi yang dihasilkan dari produk makhluk hidup disebut dengan bioenergi. Nah, ini yang ketiga ya. Produk makhluk hidup tersebut dinamakan biomasa ya. Produk dari bioenergi dinamakan apa? Biomasa. Jadi, nah produk biomasa yang dikembangkan sebagai sumber energi secara luas antara lain biodiesel. Nah, ini ada istilah biodiesel yang sering dipakai untuk bahan bakar ya. Bioetanol, nah ini jenis alkohol ya, serta biogas ya. Ini juga energi berasal dari biomasa ya. Nah, biogas ini juga bisa dari kotoran ternak juga bisa, termasuk kotoran manusia ya. Nah, persebaran persediaan biomasa di Indonesia berada di berbagai titik di seluruh Indonesia. Nah, ini banyak sekali juga biomasa diproduksi di Indonesia ya. Nah, energi baru terbarukan yang keempat ini ya adalah matahari ya, energi matahari atau surya. Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa sehingga intensitas cahaya matahari yang diterima berlangsung sepanjang tahun. Nah, pemanfaatan potensi matahari sebagai sumber energi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan teknologi penerapannya, yaitu sebagai energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Ya. Ini kalian cari, termal berarti pada suhunya ya, fotovoltaik mungkin pada penyinarannya ya. Pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia pertama kali dikembangkan di Bali ya.
Ini adalah pusat listrik tenaga surya ya, PLTS ya. Ada 4 PLTS yang sudah resmi beroperasi di Karangasem. Di Karangasem itu adalah wilayah timur Provinsi Bali ya, di Karangasem. Nah, ada istilah energi angin dan hibrid. Ada tenaga angin dan hibrid. Angin, bayu ya, hibrid ini listrik ya. Dengan adanya iklim monsun, Indonesia memiliki angin yang bertiup sepanjang tahun. Ya, angin dengan kecepatan tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin, nah, atau PLTB. Ya, Indonesia sudah membangun ini ya, PLTB, pusat listrik tenaga angin atau bayu ya, bayu itu angin ya. Yang teridentifikasi terdapat di berbagai lokasi terutama di Sulawesi. Nah, yang barusan diresmikan Presiden itu di Sulawesi Selatan. Kemudian di Nusa Tenggara juga sudah mulai dibangun PLTB dan Maluku ya. Nah, memang adanya di sana itu angin potensinya ya. Jadi mereka pakai PLTB ya. Terutama tadi di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara dan Maluku, dan sudah dimanfaatkan ya, sudah diresmikan Presiden juga ya. Nah, yang keenam ini energi laut ya. Nah, ini termasuk energi yang bisa terbarukan ya. Durasi pergerakan arus pasang surut di Indonesia dapat mencapai 10 sampai 18 jam per harinya. Jadi arus di Indonesia bisa dimanfaatkan di laut Indonesia itu sepanjang 10 sampai 18 jam per hari ya. Oleh karena itu perlu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga arus laut. Nah, ada istilah PLTAL. Energi dihasilkan dari pergerakan arus yang kemudian menggerakkan turbin. Nah, ini persebaran potensi energi laut menurut Asosiasi Energi Laut Indonesia terdapat di berbagai titik di seluruh Indonesia. Nah, ini memang ada PLTAL ini, air laut digunakan listrik, tapi memang pembiayaannya mahal dan hasilnya juga istilahnya untuk menghasilkan itu perlu biaya mahal sehingga jarang. Walaupun laut Indonesia banyak, tapi jarang masih daerah-daerah menggunakan PLTAL ini ya. Nah, terlepas dari energi terbarukan, kita juga mengenal beberapa sumber energi yang lain yang dinamakan, yang pertama ini ada istilah batu bara tercairkan. Nah, apa itu batu bara tercairkan? Nah, ini ceritanya begini, likuifaksi atau proses apa itu namanya likuifaksi itu ya. Ingat dulu ada istilah likuifaksi, adalah pencairan berarti ya istilahnya. Nah, terjadi pencairan batu bara. Teknologi proses yang mengubah atau batu bara padat menjadi bahan cair. Nah, ini makanya ya, tapi secara sintesis atau buatan, Indonesia mulai mengembangkan batu bara cair sejak pemerintah melakukan instruksi presiden tentang batu bara yang dicairkan pada tahun 2006. Jadi ada proses pencairan batu bara. Sehingga ada istilah batu bara itu dalam bentuk brevet, biasanya dalam bentuk padat, juga ternyata sekarang sudah ada bentuk cair atau hasil likuifaksi batu bara ya. Nah, ada juga ternyata batu bara yang tergaskan. Nih, batu bara tergaskan merupakan produk sampingan dari proses likuifaksi batu bara. Pada proses gasifikasi batu bara, udara dan uap ditambahkan pada batu bara mentah, kemudian dipanaskan hingga suci. Jadi selain batu bara padat, cair, ternyata ada batu bara yang dibuat dalam bentuk gas. Nah, ini teknologi semakin berkembang sehingga batu bara sudah tidak dalam bentuk briket saja ya. Selama ini batu bara itu briket, tapi sekarang sudah ada bentuk cair dan ada bentuk gasnya. Nah, ada teknologi baru lagi yang menghasilkan energi yang namanya gas metana batubara. Nah, adalah gas alam dengan dominan gas metana, disertai sedikit kandungan hidrokarbon dan gas non hidrokarbon lainnya di dalam batubara. Potensi gas metana batubara paling banyak berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, sehingga sekarang ada istilah gas metan batubara. Ini adalah energi-energi alternatif yang lain yang mungkin tidak banyak ya, tapi ini ada gitu ya sebagai alternatif energi ya. Nah, termasuk nuklir ini ya.
Nah, energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dengan cara mengendalikan reaksi nuklir yang kemudian diubah menjadi energi panas, lalu listrik. Nah, jadi energi nuklir diubah menjadi panas. Nah, panas inilah disajikan energi listrik. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi fisi ya. Ketika inti atom membelah. Nah, ini teorinya kan seperti itu ya. Jadi ada fusi, ada fisi. Nah, yang dijadikan energi listrik ini fisi, reaksi fisinya ya. Oke. Nah, kita juga mengenal ada hidrogen. Nah, hidrogen sekarang banyak. Sebenarnya hidrogen adalah unsur bebas yang ada di udara, tapi sekarang hidrogen banyak diproduksi secara sintesis atau buatan. Ya. Hidrogen adalah gas yang sangat mudah terbakar dan merupakan unsur kimia yang paling ringan. Selain itu, keberadaan hidrogen di alam cukup banyak. Hidrogen dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik dengan bantuan perangkat elektrokimia. Ya, jadi ini dibuat dengan perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi hidrokarbon ternyata bisa dipakai untuk menjadi energi listrik dengan bantuan perangkat elektrokimia. Nah, masih dibuat studi lebih lanjut untuk menghasilkan hidrogen dengan harga yang ekonomis. Nah, memang sekali lagi kendalanya adalah mahal biayanya masih. Makanya yang populer energi yang digunakan untuk listrik sekarang ini adalah masih air, panas bumi, kan gitu. Kemudian energi bayu, tenaga bayu atau angin tadi ya, yang masih banyak dipakai. Nah, energi hidrogen kayak gini tadi arus laut itu masih mahal ya, belum ekonomis sehingga mungkin biaya produksi dengan hasilnya ini tidak imbang sehingga mungkin perlu ada studi lain nantinya menghasilkan listrik yang murah dari tenaga hidrogen ini ya. Nah, sekarang materi yang kedua, yang terakhir di pertemuan hari ini adalah tentang pengelolaan sumber daya alam, penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, misalnya pelestarian sumber daya lahan pertanian adalah seluruh tindakan pengelolaan dan penggunaan sumber daya lahan pertanian untuk usaha pertanian yang produktif dan menguntungkan bersamaan dengan upaya pelestarian, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan mutunya, serta pemeliharaan keseimbangan ekologis untuk memperoleh sistem produksi berkelanjutan. Nah, pengelolaan sumber daya alam dalam penyediaan bahan industri, ya, kita lihat perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Nah, biasanya pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan melalui pengurangan limbah. Jadi limbah ini merupakan masalah tersendiri di dalam industri, oleh karena itu harus dikurangi ya. Penggunaan kembali atau reuse ya. Nah, mungkin ada bahan yang bisa digunakan lagi, di reuse maka digunakan. Kemudian ada pengolahan kembali, recycle. Pemulihan ya, siklus ya di situ. Nah, jadi intinya jangan produksi terus ya, tapi bagaimana itu bisa dimanfaatkan kembali ya. Pengelolaan energi baru dan terbarukan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Nah, pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Nah, jadi ini harus energi terbaru dan terbarukan ini harus dikelola dengan baik sehingga benar-benar bisa efektif ya. Kita sudah bisa melihat bagaimana transformasi biodiesel ini yang di gambar ini sudah bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar yang sudah dijual di Pertamina ya. Nah, yang saya pernah berpikir itu bagaimana energi alternatif berupa minyak jara itu sampai hari ini masih belum bisa dijual bebas karena memang untuk pengelolaan jara ini selain sumber bahan bakunya terbatas juga biaya produksinya juga terlalu mahal. Nah, ini PR bagi kita semua, bagaimana pengelolaan energi baru dan terbarukan ini bisa lebih murah dan ramah lingkungan. Ya, demikian pertemuan hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang.
Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.